Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firdananda. Sore ini akan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Seorang wali murid bernama Apriliani merasa khawatir di hari pertama anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka di SDN 7 Ciracas, Jakarta Timur, Jumat 3 September 2021. Anaknya bernama Fatan Rafif Ramadan, 9 tahun, siswa kelas 3 dan mendapat jadwal PTM pada hari ini. Sebelum masuk PTM, ia sudah mendapat sosialisasi dari pihak sekolah melalui aplikasi Zoom. Pihak sekolah menampilkan sejumlah video terkait penerapan protokol kesehatan di SDN 7 Ciracas. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari wartakotalive.com ada Miftahul Munir yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Munir, selamat sore. Selamat sore rekan Firda. Munir, bisa Anda jelaskan apa yang membuat Apriliani ini menghilangkan rasa khawatirnya terhadap anaknya yang mengikuti pembelajaran tatap muka pada hari ini? Pertama, pihak sekolah sudah menjamin protokol kesehatan kepada anak-anak yang melakukan pembelajaran tatap muka di SDN 07 Ciracas, Jakarta Timur, sehingga Apriliani menghilangkan sedikit rasa khawatirnya. Kemudian juga Apriliani menyiapkan sejumlah protokol kesehatan sebelum anaknya berangkat ke sekolah, seperti menggunakan masker double, kemudian menggunakan face shield dan membawa hand sanitizer serta alat tulis maupun minum milik pribadi. Demikian rekan Firda. Kemudian bagaimana cara Apriliani sendiri menerapkan protokol kesehatan ke anaknya ini sebelum mengikuti PTM di sekolahnya? Untuk Aprilia sendiri memberikan wejangan kepada anaknya agar ketika masuk ke sekolah harus mencuci tangan, kemudian menggunakan hand sanitizer dan juga menggunakan masker secara double sehingga anaknya bisa terhindar dari pemaparan COVID-19. Kemudian juga sebelum berangkat sekolah yang seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa Apriliani ini memberikan anaknya seperti minum pribadi, jangan sampai anaknya meminta atau tempat air minumnya itu bergantian dengan temannya. Kemudian juga Apriliani menyiapkan alat tulis sekolah sendiri untuk anaknya, jangan sampai anaknya meminjam-minjam karena jika alat tulis tadi disentuh sama temannya tidak menutup kemungkinan anaknya bakal terpapar COVID-19. Kemudian juga dia menyiapkan face shield juga kepada anaknya. Demikian dengan Firda. Munir, kemudian apakah Apriliani ini bagaimana untuk tanggapan dia sendiri terkait belajar mengajar anaknya? Apakah ia lebih senang anaknya ini belajar online atau di rumah begitu, ataukah dia lebih senang anaknya mengikuti PTM di sekolahnya? Baik, untuk April sendiri sih lebih senang anaknya belajar di sekolah ya, di masa pandemi COVID-19 yang sudah mulai terus menurun angka penyebarannya. Namun April ini sempat melarang anaknya sekolah ketika pandemi COVID baru terjadi pada tahun 2020 lalu. Karena menurut dia jika anak terus belajar dari online atau dari di rumah, maka tumbuh kembangnya terkait dengan pembelajaran atau materi pelajaran tidak dapat diserap. Kemudian juga anak terkadang suka ngeyel atau tidak mau mendengarkan materi yang diajarkan oleh orang tua, sehingga terkadang dia harus berdebat karena anaknya ini susah untuk diatur. Kemudian juga dia mengimbau agar pihak sekolah tetap melakukan PTM karena ini demi kecerdasan anaknya di sekolah. Demikian rekan Kerja. Kemudian apa harapan dari Apriliani sendiri setelah PTM ini diberlakukan untuk anak-anak di sekolah? Untuk April sendiri sih berharap agar pihak sekolah atau dinas pendidikan tetap melakukan pembelajaran tatap muka agar anaknya dapat memahami materi-materi yang diberikan oleh guru, karena selama ini pelajaran atau materi ada beberapa yang sulit dipahami oleh orang tua karena orang tua pun ada keterbatasan untuk mengajari anaknya materi pelajaran. Kemudian juga terkait dengan anak juga terkadang ngeyel atau
sulit diatur ketika belajar di rumah atau bersama orang tuanya. Kemudian juga jika ini terus terjadi, kata Apriani, anak dapat menjadi stres dengan pelajaran yang sedang diberikan oleh guru. Demikian rekan Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Apriliani, orang tua dari murid. Berikut liputannya untuk Anda. Saya lihat sekolah sudah bukan sudah mulai ya, memang sekolah siap memberikan prasarana dan sarana yang memadai untuk anak-anak ikut PTM. Makanya saya dibilang khawatir pasti, cuma tidak terlalu khawatir seperti awal-awal pandemi. Karena sekarang misalnya kita tidak mengizinkan anak PTM, ada beberapa orang tua siswa yang mungkin tidak mengizinkan anaknya PTM, tapi di lain sisi orang tua ini bawa anaknya seminggu sekali atau bahkan diajak keluar kota, macam ya keluar kota kan prokesnya tahu sendiri ya, misalnya berenang ke curug apa segala macam. Kok mereka tidak punya kekhawatiran itu, sedangkan di sekolah ini prokesnya ketat. Ya, itu yang bikin saya khawatirnya agak sedikit berkurang gitu loh. Oh, sekolah memberikan sarana dan prasarana yang memadai, yang mendukung untuk anak-anak di PTM, seperti itu Mas. Bu, untuk Ibu sendiri lebih suka anak PTM atau online Bu belajarnya? Kalau di awal-awal pandemi saya lebih senang anak di rumah. Karena kan kita tadinya nggak pernah kenal virus ini, tahu-tahu muncul dengan segala macam berita dan segala macamnya, pasti takut, khawatir. Tapi saya lihat ke sini masyarakat juga udah mulai makin sadar prokes penting, ditambah lagi sekarang pemerintah adain vaksin. Ya bismillah, insya Allah segala ikhtiar udah kita lakukan, tinggal kita kembalikan lagi. Belakangan ini mural coretan dinding yang bernada protes atau sindiran bermunculan di Kota Bogor. Seperti diantaranya coretan dinding yang ada di Taman Kota, tepatnya di Taman Coret-Coret. Aksi vandalisme juga sudah lama terjadi di tembok-tembok di pusat kota dan tiang flyover. Menyikapi adanya vandalisme coretan dinding di tiang flyover Jalan Soleh Iskandar, Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, mengatakan akan melakukan pembersihan dengan memperindah pemandangan di pusat kota. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun News Bogor. Ada Lingga Arfian yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Lingga, selamat sore. Iya, sore Firda. Lingga, bisa Anda jelaskan sejak kapan mural-mural bernada protes ini bermunculan di Kota Bogor? Ya, Firda dan rekan-rekan Tribuners, seperti diketahui belakangan ini publik diramaikan oleh kemunculan adanya mural ataupun coretan dinding yang bernada protes ataupun sindiran untuk beberapa pihak. Di Kota Bogor pun ada berbagai coretan dinding yang bernada protes, yaitu diantaranya di Jalan Cilendek Barat, kemudian ada di Taman Coret-Coret. Beberapa coretan tersebut menyindir bahwa adanya penghapusan mural-mural. Terkait keberadaan mural-mural tersebut diperkirakan berada sekitar 1 bulan terakhir sejak ramainya berita tentang mural-mural yang ada di berbagai kota, seperti itu Firda. Kemudian apa saja tulisan yang ada di tembok dan di titik mana saja coretan dinding ini bernada protes tersebut ditorehkan begitu? Ya Firda, kebanyakan adalah tulisan-tulisan bernada sindiran seperti jangan takut kepada mural, kemudian ada lagi sindiran bahwa terkait kepada pejabat. Selain itu juga ada tulisan-tulisan yang coretan dinding seperti biasa yang ada di pusat kota gitu, seperti ucapan selamat ulang tahun ataupun tulisan nama yang disengaja ditulis oleh para pelaku vandalisme seperti itu. Titiknya ada di berbagai tempat, diantaranya di sepanjang Jalan Soleh Iskandar, kemudian ada di Taman Coret-Coret, kemudian ada di Jalan Padi, ada juga di wilayah Bogor Barat, seperti itu Firda. Kemudian bagaimana untuk langkah dari pemerintah Kota Bogor sendiri dengan adanya aksi vandalisme ini? Ya Firda, seperti diketahui pemerintah Kota Bogor sudah beberapa lalu aktif untuk melakukan pembersihan ataupun memperindah titik-titik yang ada di sekitaran Kota Bogor. Salah satunya adalah kegiatan tadi pagi Wakil Wali Kota Bogor melakukan pembersihan di tiang flyover tepatnya di Jalan Soleh Iskandar menggunakan alat khusus gitu yang didapat dari sebuah perusahaan di Bandung. Seperti itu Firda. Kemudian tadi Anda menyebutkan ada alat untuk menghapus coretan dinding begitu. Seperti apa mekanisme kerjanya begitu? Ya Firda, alat ini hampir jika dilihat bentuknya hampir sama dengan alat cuci motor, namun untuk
alat ini memiliki high pressure, artinya memiliki tekanan tinggi sehingga sekali semprot gitu tulisan yang ada di tembok itu bisa langsung hilang gitu karena memiliki tekanan yang tinggi. Selain itu juga ada alat untuk mengatur tekanan di ujung alat tersebut. Sehingga ketika disemprotkan coretan ataupun tinta yang ada di tembok bisa hilang dengan tanpa merusak tembok. Tadi juga sudah dilakukan uji coba, hanya memerlukan waktu kurang dari 1 menit, tulisan-tulisan tersebut sudah hilang. Seperti itu, Firda. Mhm. Setelah nantinya dihapus Lingga begitu, apakah ada nanti langkah lain yang akan dilakukan oleh Pemkot Bogor untuk memperindah dinding kota di Bogor ini? Ya, Firda, tadi juga kami sempat melakukan konfirmasi kepada wakil wali kota bahwa pihak pihaknya akan melakukan mencari wadah gitu untuk selanjutnya diadakan event-event bagi para muralis ataupun pelaku seniman lainnya untuk menorehkan tulisan-tulisan yang tepat baik kritik sosial namun yang bisa pesan moral. Seperti
pesan sosial kepada masyarakat, kemudian pesan pendidikan dan pesan-pesan budaya seperti itu, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, dan berikut liputannya untuk Anda. Nah, ke depan nanti dari dinas Kultur bisa juga membuat kegiatan-kegiatan untuk mengakomodir bakat-bakat seni dari para seni film ini untuk dibuat tema-tema tertentu jadinya resmi ya. Kalau sekarang kita mau bersihkan dulu. Baru nanti kita coba cari alternatif diajak mereka yang punya hobi atau punya bakat tradisi untuk secara resmi ikut memberikan pesan-pesan moral kepada masyarakat bergantung temanya. Tema COVID bisa, tema pendidikan bisa, tema tentang seni budaya, olahraga ditinjau pakaikan oleh teman-teman dari CSR ya, dari Badung, memberikan pinjaman alat untuk pembelian. Nanti kita ke depan kita pikirkan barangkali kalau anak-anak bisa juga ajakan. Banyaknya permintaan laptop di saat pandemi membuat harga perangkat IT tersebut di Mall Plaza Simpang 5 Semarang naik drastis. Kenaikan harga laptop bisa mencapai 30%, bahkan laptop bekas di Plaza Simpang 5 Semarang naik mencapai 50%. Kenaikan harga laptop diakibatkan oleh tingginya permintaan dan terbatasnya suplai laptop dari pabrikan. Dari berbagai kelas spesifikasi laptop, masyarakat cenderung memilih laptop spesifikasi menengah dengan kisaran harga 3 hingga 5 juta rupiah. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Jateng, ada Faisal Alvan yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Faisal, selamat sore. Selamat sore rekan Firda. Faisal, berdasarkan pantauan Anda di lokasi seusai pembukaan mall ini terhadap pedagang laptop di Plaza Simpang 5 Semarang, bagaimana kondisinya? Pantauan dari kami di lapangan sudah banyak sekali beberapa pedagang yang mulai membuka gerainya untuk menyambut permintaan dari masyarakat di Kota Semarang selama masa pandemi. Jadi walaupun masih ada beberapa yang tidak membuka gerai di Plaza Simpang 5 karena kondisi yang masih belum menentu, tapi rata-rata mereka sudah melakukan penjualan melalui online. Begitu rekan Firda. Kemudian Faisal, berdasarkan informasi dari pedagang laptop di Plaza Simpang 5 sendiri, berapa kenaikan harga laptop saat pandemi ini? Kenaikan harga laptop saat pandemi seperti saat ini ada kenaikan hingga 30% untuk laptop baru. Sedangkan kenaikan yang cukup fantastis justru di laptop bekas hingga 50% rekan Firda. Kemudian antara laptop baru dan laptop bekas ini, manakah yang paling banyak dicari oleh masyarakat Semarang? Ya, beberapa keterangan dari para pedagang laptop yang ada di Plaza Simpang 5, mereka menemui beberapa pembeli yang cenderung mencari laptop bekas karena menurut mereka spesifikasi yang dibutuhkan untuk kegiatan belajar mengajar di rumah maupun untuk pekerjaan di rumah itu tidak perlu menggunakan laptop dengan spesifikasi tinggi. Maka dari itu banyak pedagang di Plaza Simpang 5 cenderung menyetok laptop bekas dibandingkan laptop baru. Kisaran presentasenya laptop bekas itu 80%, sedangkan untuk laptop baru stok mereka hanya tersedia 20%. Itu dikarenakan suplai dari pabrikannya sendiri pun terbatas karena adanya PPKM. Begitu. Faisal, berdasarkan informasi yang Anda himpun saat pandemi ini, bagaimana kondisi penjualan laptop di Plaza Simpang 5 Semarang? Apakah naik, stabil, atau malah justru turun? Untuk penjualan offline rata-rata pedagang mengatakan justru menurun, tapi untuk penjualan online
justru meningkat karena permintaan online cukup tinggi, bahkan rata-rata pedagang pun juga sudah memiliki marketplace masing-masing. Jadi mereka tidak ada keterbatasan untuk menjual laptop baru maupun laptop bekas, sehingga masyarakat pun juga bisa mengakses penjualan laptop baru maupun laptop bekas melalui marketplace yang mereka miliki. Begitu rekan Binda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan pedagang laptop di Simpang 5 Semarang bernama Argiana. Berikut liputannya untuk Anda. Mas, kemarin kan mall sempat tutup nih, Mas. Ya, otomatis kan pedagang-pedagang yang di sini tidak buka toko gitu. Nah, strategi jenengan kemarin selama mall tutup gimana, Mas? Kita jemput bola, Mas. Oh. Kita online juga. Online juga ada. Online juga ada online. Tokonya namanya Geraha Komputer. Geraha Komputer di mana, Mas? Di Shopee ada. Shopee ada. Tokopedia juga ada. Tokopedia juga ada. Kita juga main Instagram juga. Instagram juga ada. Geraha Komputer juga, Geraha Mas. Komputer, Oh, tapi gitu. kalau di Facebook masih atas namanya saya sendiri. Nama pribadi, Mas Ardian. Iya, betul. Oke. Nah, Mas, ini kan ada beberapa list nih, Mas. Kira-kira harga laptop. Tapi ini masih harga terbaru atau harga lama, Ini Mas? yang harga lama, Mas. Tapi Saya nggak jauh belum beda ya? Iya, saya terus terang belum sempat ngedit karena untuk harga yang saat ini tuh terbilang cenderung naiknya tuh sangat cepat, Mas. Jadi kita nggak bisa, misal hari ini mungkin harganya 5 jutaan, tapi Iya. besok udah beda lagi, Mas. Oh, Harganya udah oke. 6 jutaan, naiknya cepet banget. Naiknya cepat ya berarti, Mas. Memang kondisinya saat ini Iya. permintaan pasar tinggi, sedangkan Barangnya supply dari pabrik Ah, terbatas. betul. Oke. Ya. Ini tadi dapat bocoran sedikit. Kalau ada keluar pabrik itu minta dibuat rebutan sama teman-teman penjual ya. Dibuat rebutan. Karena dari pabrik sendiri dia kan juga untuk saat ini barangnya masih sangat sedikit. Jadi emang dibatasi banget lah. Oke. Menyongsong hari ulang tahun Kota Ambon ke-446, Richard Lohenapesi dan Syarif Hedler mendatangi pasar tradisional Merdeka Ambon. Kedua pimpinan itu membawa puluhan aparatur sipil negara untuk berbelanja di pasar dalam program Sorong Bahu Tolong Susahku atau disebut Sobatku Ayo Belanja. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Ambon. Ada Tanita Patiasina yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Tanita. Halo Firda, halo Tribuners. Tanita, bisa Anda jelaskan terkait program Sobatku Ayo Belanja ini seperti apa informasi lengkapnya? Baik Firda, jadi nama programnya itu Sobatku Ayo Belanja, kepanjangannya Sorong Bahu Bantu Susahku. Seperti tadi yang Firda juga sudah jelaskan bahwa memang ini kegiatan menyongsong hari ulang tahun Kota Ambon ke-446. Dan di situasi pandemi ini seperti kita tahu bahwa banyak sekali masyarakat yang terkena dampak dari pandemi. Salah satunya adalah area kuliner, usaha kuliner, pedagang-pedagang, dan pedagang kaki lima dan lainnya, sehingga pemerintah juga berinisiatif untuk membantu masyarakat-masyarakat yang terkena dampak dengan salah satunya program ini. Jadi program ini tujuannya membawa ASN, pemerintah Kota Ambon, untuk berbelanja hasil usaha dari pedagang-pedagang di Kota Ambon. Demikian kita. Kemudian Tanita, untuk sistem belanjanya ini seperti apa dan berapa hari nanti pelaksanaan program Sobatku Ayo Belanja ini? Untuk pelaksanaannya ini hanya 1 hari di tanggal 2 September kemarin dan dilakukan di 2 tempat, 2 kali. Yang pertama pada pukul 8 sampai 9 di kawasan Pasar Merdeka Kota Ambon, dan di malam hari untuk usaha kuliner. Nah, untuk sistemnya ini ya pasti berbelanja ya, tapi karena pegawainya banyak ya, ada sekitar 22.000 pegawai ASN pemerintah Kota Ambon yang akan turun. Jadi tak hanya di Pasar Merdeka, jadi ada di beberapa lokasi. Kalau untuk pagi hari itu ada di Pasar Merdeka, Pasar Gotong Royong, Pasar Waihairu, dan Pasar Paso. Jadi di beberapa kecamatan itu pasti ada ASN yang akan turun berbelanja di pasar-pasar. Dan untuk malam hari ada di beberapa jalan juga, di Jalan Slamet Setiadi, di kawasan Kecamatan Sirimau, yang memang beberapa lokasi ini menjadi tempat orang-orang sering belanja wisata kuliner gitu loh, Tribuners.
Dan selain di tempat itu juga di kecamatan masing-masing. Jadi kalau mau beli di tempat lain juga boleh gitu. Kemudian barang apa saja Tanita yang dibelanjakan oleh para ASN ini? Halo, Tanita? Untuk pagi hari iya baik Firda, apakah bisa mendengar suara saya? Iya, silakan Tanita. Baik, untuk pagi hari sendiri rekan Firda, karena di pasar jadi berbelanja bahan-bahan dapur, kemudian seperti ikan segar, sayur-sayuran, itu dibelanjakan pada pagi hari. Sementara untuk malam hari ini nih, kalau biasanya di daerah Jawa, Sumatera, Jawa mungkin ya, itu nasi kuning ada di pagi hari. Kalau di Ambon makannya tuh di malam hari, namanya nasi kuning Bagadang. Dan memang selain nasi kuning Bagadang, ada juga kayak ikan asar yang menjadi ciri khas kota Ambon. Jadi banyak banget varian kuliner malam yang dibeli oleh pemerintah kota Ambon dan ASN pemerintah kota Ambon. Demikian kita. Tanita, selain gerakan Sobatku Ayo Belanja ini, kegiatan apalagi yang nantinya dilaksanakan Pemkot Kota Ambon menjelang HUT ke-446 ini? Untuk rangkaian kegiatannya sangat banyak ya, karena memang ini adalah perayaan terakhir hari ulang tahun Kota Ambon ke-446. Wali Kota Ambon Richard Lehnatesi, Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hadler, dan Sekretaris Kota Ambon Pak Tony Latuheru menjabat. Jadi ini mereka berharap dengan yang terakhir ini bisa membawa sesuatu yang baru untuk masyarakat, apalagi di tengah situasi pandemi ini. Dan untuk pencanangannya sendiri itu sudah dimulai tanggal 27 Agustus 2021 kemarin. Karena rangkaiannya begitu banyak, jadi saya akan menceritakan beberapa aja. Yang pertama itu adalah pencanangan selebrasi Pekan Vaksinasi. Dan ini salah satu yang cukup wah karena antusias masyarakat cukup tinggi, karena targetnya itu hanya 4.460 warga yang mendapatkan suntikan vaksinasi karena sesuai dengan hari ulang tahun. Tapi ternyata hanya di 2 hari pertama penyelenggaraan itu sudah lebih dari 4.900 warga, dan sampai hari ini karena kemarin sudah terakhir itu ada lebih dari 10.000 warga yang sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 hanya dalam waktu 5 hari. Selain itu mungkin yang seru ada ini ya, beta gasing, belajar matematika asik dan menyenangkan. Itu diikuti oleh ribuan siswa-siswa sekolah dasar dan SMP. Itu diajarkan oleh Profesor Yohanes Surya, dan antusiasnya sangat wah karena walaupun secara virtual tapi mereka sangat mengikuti dengan seru ya. Selain itu juga ada namanya International Virtual Conference ya, seperti yang kita tahu bahwa Ambon kota musik, dan ini menjadi salah satu konferensi yang untuk merespon bagaimana kehidupan keberlangsungan musisi-musisi lokal di kota Ambon. Dan untuk hari ini ada doa virtual untuk mensyukuri HUT Kota Ambon dilakukan secara agama Kristen dan Islam, dan nanti puncaknya itu pada tanggal 7 September 2021 mendatang. Begitu Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Tanita Patiasina juga melakukan wawancara dengan Wali Kota Ambon Richard Lehnatesi. Berikut liputannya untuk Anda. Pak Wali, kira-kira apa pesan dari kegiatan Sobatku yang dilakukan pemerintah kota dalam sehari dari pagi hingga malam hari ini? Yang pertama itu solidaritas sosial, itu yang paling utama. Kita juga solidar terhadap masyarakat yang betul-betul lagi terpukul akibat karena pandemi COVID. Oleh karena itu yang turun ini kan pegawai kan punya gaji, ya. Nah dia sisihkan ya satu orang 20.000 saja, itu sudah membantu sekali buat mendorong ya, memberikan lagi stimulan kepada ini para kuliner dan pedagang-pedagang ini. Itu yang paling utama. Yang kedua, sebetulnya ini bagian daripada upaya kita untuk mempertajam kepekaan sosial bagi pegawai, ya, supaya betul-betul juga solidar dan memahami itu apa yang sementara dihadapi oleh masyarakat kecil. Pak, jika dikalkulasi berapa perputaran uang dari pagi sampai malam yang dikalikan? Yang tadi pagi belanja itu kurang lebih 2.000 pegawai. Nah 2.000 satu orang keluarkan 50.000 saja, berapa itu? Nah itu aja, ya, 1 miliar ya, 100 juta. Nah malam ini kan Satgas
Satgas kurang lebih ya 400 sampai 500 orang. Nah, bukan soal masalah kuantitasnya, bukan jumlahnya, tapi soal kepeduliannya. Ya. Nah, saya kasih contoh di rumah saya kan pemerintah kasih fasilitas toh, tiap hari ikan segar, tiap hari ikan asar. Tapi saya harus datang untuk kepedulian dengan mereka, lalu juga tunjukkan solidaritas kita ya. Ratusan warga terlibat dalam kegiatan mancing mania dadak yang digelar di Bendut Cipurut di Desa Bojong, Kecamatan Cilimus, Kuningan, Jawa Barat. Seorang warga bernama Maulana mengatakan dalam kegiatan ini mendapat apresiasi dan bantuan ikan dari Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rahdi. Pemberian bantuan itu sekitar 1 kintal lebih ikan tawar dari berbagai jenis. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Cirebon. Ada Ahmad Ripai yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Ripai, selamat sore. Sore Firda. Ripai, bisa Anda jelaskan bagaimana pelaksanaan mancing mania yang diikuti oleh ratusan warga di Kuningan ini? Baik, bisa saya jelaskan. Teramati dalam kegiatan mancing mania dadakan itu merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan ataupun kemeriahan Hari Jadi Kuningan, sekaligus juga memperingati momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, di mana diketahui dalam kegiatan mancing mania dadakan itu melibatkan sejumlah warga yang sebelumnya hanya untuk warga desa Bojong setempat, namun akibat informasi yang begitu cepat, para penghobi ataupun yang suka mancing datang bersamaan untuk melakukan kegiatan mancing tersebut. Begitu, Firda. Kemungkinan apa alasan dari pemerintah sendiri mengadakan mancing mania dadakan ini? Untuk alasan pelaksanaan mancing mania dadakan tadi, itu memang merupakan budaya daripada masyarakat yang setiap tahunnya dalam memperingati hari ulang tahun ataupun hari jadi Kuningan, di mana diketahui banyak kegiatan ataupun pesta rakyat yang biasa diselenggarakan, diantaranya seperti mancing mania atau lomba-lomba yang melibatkan warga sekalian. Namun dalam kesempatan kali ini Ketua DPRD Kabupaten Kuningan tanpa diduga menerima laporan warga, sehingga beliau langsung memberikan bantuan ikan air tawar dengan jenis beragam seperti ada ikan mas ataupun ikan kancra, kemudian ikan nila dan ikan mujair. Begitu, Firda. Kemudian bagaimana untuk tanggapan dari Ketua Dewan sendiri melihat sumber daya alam yang ada di Kuningan tersebut? Kebetulan Ketua DPRD Kabupaten Kuningan yaitu Pak Nuzul Rahdi tadi memberikan sambutan dan sangat apresiasi terhadap masyarakat dalam kegiatan mancing mania tadi. Terlebih mereka dalam pelaksanaan itu tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 yang Kabupaten Kuningan ini masuk zona kuning. Nah, melihat daripada situasi ataupun lingkungan mancing mania tadi, Ketua Dewan ini berinisiatif untuk membangun kawasan tersebut lebih menarik atau akan dijadikannya salah satu destinasi wisata, dan ini akan menjadi program unggulan desa ataupun yang akan dibantu oleh Ketua DPRD sendiri. Begitu, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rahdi. Berikut liputannya untuk Anda. Kegiatan ini saya hanya merespon teman-teman pemuda di sini, yang penggemar mancing mania. Ini diselenggarakan dalam rangka HUT kemerdekaan sama Hari Jadi Kuningan. Jadi memang kan masyarakat kita ini kan sudah lelah ya, sudah jenuh dengan PPKM ini. Ya, walaupun itu memang harus kita lakukan. Nah, sekarang ini ada kesempatan untuk agak longgar, masyarakat berinisiatif untuk menyelenggarakan mancing mania dan penyerbuan itu. Jadi bagus, antusias, dan saya menyampaikan penghargaan. Dan semua walaupun lebih banyak, tapi tetap protokol kesehatan dilakukan. Jaga jarak. Maskernya banyak. Itu yang paling penting. Dan
dengan saya tertarik sekali dengan bendungan ini. Mungkin insya Allah kita juga akan pikirkan ke depan supaya bendungan ini bisa jadi destinasi wisata baru. Daya tarik wisata. Pak, berapa banyak ikan Pak yang ditebar di sini? Kalau ikannya sih nggak banyak ya, hanya 60 kilo, 100 kilo lah. Satu kintal ya? Berarti Bapak hanya memberi support aja mungkin? Ya, hanya memberikan support aja. Saya mendapat siap. Tribuners, kita akan jeda sejenak. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda selesai ini. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke Boyolali, Saudara. Menjelang pembelajaran tatap muka SDN 2 Gunung Sari di Kecamatan Wonosigoro, Kabupaten Boyolali, dirusak orang tak dikenal. Akibatnya kaca jendela pecah hingga pecahan berserakan di halaman kelas. Terlebih, majalah dinding yang terbuat dari kaca nyaris tak bisa dipakai kembali. Mulai dari ruang kelas, TK hingga kantor serta perpustakaan seluruhnya kaca jendelanya telah pecah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, perusakan sekolah tersebut kali pertama diketahui oleh guru SD tersebut pada Kamis 2 September 2021. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Solo. Ada Tri Widodo yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Widodo, selamat sore. Halo Firda. Bisa Anda jelaskan bagaimana untuk kronologi perusakan tersebut bisa terjadi? Iya Firda, kerusakan di SD Negeri 2 Gunung Sari Kecamatan Wonosamudro Kabupaten Boyolali memang tidak diketahui secara pasti, mengingat diduga kerusakan itu dilakukan pada saat malam hari dan harus diketahui pagi harinya saat guru sekolah tersebut melakukan piket untuk pembelajaran jarak jauh kepada siswa-siswa di SD Negeri 2 Gunung Sari Kecamatan Wonosamudro Boyolali tersebut. Kemudian langkah apa yang dilakukan oleh pihak sekolah sendiri atas adanya kasus ini dan di mana saja saat ini juga menjelang persiapan uji coba PTM? Ya, Firda. Kerusakan yang terjadi di SD Negeri 2 Gunung Sari ini cukup memantik perhatian dari kepala sekolah mengingat saat ini menjelang uji coba pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Untuk itu pihak sekolah berjanji akan segera melakukan perbaikan begitu dan juga melakukan penyiapan terkait protokol kesehatan supaya nanti pada saat uji coba pembelajaran tatap muka pelaksanaan kegiatan belajar mengajar siswa dapat berjalan dengan lancar. Terkait dengan kasus ini pihak sekolah langsung melaporkannya kepada Polsek Wonosegoro yang masih membawai wilayah Wonosamudro dan dilanjutkan dari Polres Boyolali yang saat ini masih melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Bagaimana untuk hasil penyelidikan dari pihak kepolisian sendiri terhadap adanya kasus perusakan sekolah ini? Iya, Firda. Penyelidikan terhadap kasus kerusakan sekolah ini masih dalam penyelidikan aparat kepolisian Polres Boyolali. Namun berdasarkan hasil investigasi dan penyelidikan serta disertai dengan hasil olah TKP, Kapolres Boyolali AKBP Mori Ermon menyatakan bahwa pelaku perusakan di sekolah dasar ini sudah mulai mengerucut. Meski begitu, namun Kapolres belum bisa menyebutkan identitas ataupun pelaku perusakan ini. Namun demikian, Kapolres AKBP Mori menyatakan bahwa diduga pelaku perusakan ini dilakukan oleh lebih dari satu orang, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri 2 Gunung Sari, Wonosamudro, dan juga Wahid Sri Wahyono. Berikut liputannya untuk Anda. Selamat pagi Pak, bisa dijelaskan terkait insiden perusakan di SD Negeri 2 Gunung Sari ini Pak? Ya, kalau peristiwanya saya tidak tahu. Tahu-tahu saya datang ke sekolah jam 7, kaca jendela dari TK, kemudian sebagian ruang kelas, dan sebagian perpustakaan itu sudah pecah semua. Kejadiannya juga tidak tahu dilaksanakan jam berapa, tahu-tahu saya datang sekolah sudah demikian. Kemudian setelah itu rekan saya Pak Ali Mahfud telepon kepada Polsek Wonosegoro. Tidak lama kemudian petugas dari Polsek datang cross check kejadian yang ditimpa oleh SD kami, sehingga setelah di cross check beberapa yang dipecah oleh oknum yang belum diketahui, itu saya minta izin untuk puing yang berserakan untuk saya bersihkan. Akhirnya diizinkan oleh petugas dari kepolisian. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jember enggan membeberkan data terkait anggaran pemakaman COVID-19 di hadapan Panitia Khusus COVID-19 DPRD Jember Kamis 2 September 2021. PLT Kepala BPBD Jember M. Jamil menyebut pihaknya tidak bisa memberikan beberapa keterangan karena hal tersebut sudah masuk
di ranah proses hukum. Anggaran pemakaman itu antara lain di dalamnya ada pos untuk honor pemakaman COVID-19. Alokasi honor pemakaman COVID-19 itulah yang beberapa hari kemarin menjadi sorotan publik. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari surya.co.id, ada Sri Wahyuni yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Sri Wahyuni. Halo Yuni, bisa mendengar suara kami? Ya. Yuni, bisa Anda jelaskan terkait update kasus honor pemakaman COVID di Jember saat ini seperti apa update-nya? Ya, Firda dan juga Tribuner, seperti diketahui bersama memang bahwa sepekan terakhir ini dari akhir pekan kemarin ada pemberitaan yang cukup viral terkait dengan honor pemakaman COVID-19 yang itu diterima oleh pejabat Pemkab Jember ya, ada Bupati, ada Sekda, ada Kepala BPBD, juga ada seorang kepala bidang di BPBD Jember. Nah, ini akhirnya menjadi viral dan menjadi perbincangan oleh banyak kalangan di Kabupaten Jember. Akhirnya memang sejumlah pihak meminta keterangan. Ada setidaknya dua pihak ya di sini, ada pihak kepolisian yang memang turun melakukan penyelidikan terkait anggaran pemakaman COVID-19 itu, dan kemarin juga ada panitia khusus COVID-19 DPRD Jember yang turut meminta keterangan dari PLT, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember. Begitu Firda. Kemudian Yuni, untuk langkah dari pihak kepolisian atas kasus tentang honor pemakaman COVID-19 di Jember saat ini seperti apa? Ya, jadi memang 2 hari kemarin, hari Rabu itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan di kantor BPBD Jember di Jalan Danau Toba, Kecamatan Sumbersari ya. Polisi membawa sejumlah dokumen yang dari kantor tersebut. Penggeledahan cukup lama, mulai dari sekitar pukul 10 hingga pukul 3:30 sore, dan membawa sejumlah dokumen baik fisik, kalau Kasat bilang itu hard copy gitu, fisik maupun file. Jadi di situ semua anggaran terkait anggaran pemakaman COVID-19 tahun 2021 seperti honor pemakaman itu semuanya diambil dari perencanaan anggaran sampai dengan realisasi kegiatan tersebut, itu semuanya diamankan oleh pihak kepolisian, dan selanjutnya polisi akan mengkaji data tersebut, mengkaji semua data itu, kemudian melakukan gelar perkara apakah memang kasus ini ada indikasi tindak pidana korupsi atau tidak. Dan ketika saya mewawancarai Kasat Reskrim AKP Komang Yogi Arya Wiguna, itu apakah di situ juga ada penyelidikan tentang indikasi pemotongan honor bagi petugas pemakaman COVID yang ada di lapangan, maupun juga indikasi markup kegiatan. Kasat menjawab bahwa AKP Komang Yogi menjawab semuanya akan diselidiki. Jadi semua honor yang diterima Pemkab dan semua kegiatan terkait pemakaian anggaran pemakaman COVID-19 tahun 2021 itu akan diselidiki semua oleh pihak kepolisian. Kemudian untuk langkah dari Pansus COVID-19 DPRD Jember saat ini seperti apa, Yuni? Ya, kemarin karena dengan alasan keterbatasan waktu, pihak Pansus ini hanya meminta keterangan sepihak ya, mendengarkan keterangan sepihak dari PLT Kepala BPBD Pak Muhammad Jamil. Jadi tidak ada proses dialog karena PLT Kepala BPBD harus segera keluar kota, sehingga hanya mendengarkan keterangan sepihak, dan memang dalam kesempatan itu Jamil enggan membeber secara detail anggarannya berapa, pemakaiannya itu untuk apa saja, karena dirasa itu sudah masuk ke materi penyelidikan yang saat ini dilakukan oleh Satreskrim Polres Jember. Begitu juga dengan kalau itu memang ada indikasi pelanggaran administrasi, itu juga sedang diselidiki, didalami oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur yang memang saat ini juga menyelidiki di proses administrasi penganggaran tersebut. Sehingga di hadapan Pansus sendiri Jamil memang lebih banyak membeberkan lebih kepada poin-poin garis besarnya saja tanpa menyebut detail dari anggaran pemakaman COVID-19 tersebut. Baik, Tribuners, akan kami tampilkan keterangan dari PLT Kepala BPBD Jember M. Jamil dan juga wawancara dari Kasat Reskrim Polres Jember AKP Komang Arya Wiguna. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Ya, jadi untuk menindaklanjuti proses penyelidikan kita melakukan rangkaian dengan kepolisian penyelidikan dan penyidikan. Salah satu hari ini memang kita butuhkan data-data
dan dokumen-dokumen yang kita perlukan untuk proses-proses tersebut. Jadi kita lakukan penggeledahan dan pengejaran. Untuk ruangan sendiri, berapa ruangan yang dicocok? Ya, ada beberapa ruangan yang kita lakukan penggeledahan dalam artian kita mencari dukungan data, baik itu yang hard copy maupun yang soft copy. Dokumen apa yang terkait apa yang dicari Pak Kasat? Ya, berkaitan dengan informasi-informasi ataupun yang berkaitan dengan memang kegiatan-kegiatan penyelidikan yang kita lakukan. Tentang honor pemakaman COVID? Ya, berkaitan dengan hal tersebut. Apakah ada tentang yang lain? Sementara masih seputaran informasi tersebut, jadi pengelolaan anggaran pemakaman COVID-19. Sementara ini dokumen yang ditemukan apa? Ya, ada beberapa dokumen yang kita temukan yang nantinya semua dokumen yang kita perlukan akan kita teliti dan kita kaji untuk kemudian kita lakukan analisa terhadap hal-hal tersebut. Contoh dokumen misalnya halnya apa ya? Ya, memang beberapa produk-produk dokumen yang berkaitan dengan pengeluaran anggaran segala macamnya. Itu memang kita lagi fokus untuk menganalisa. Jadi nanti tim akan melakukan langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan secara bertahap. Yang tentunya kita juga kepada rekan-rekan juga kita perlu waktu untuk mengkaji sehingga nanti hasilnya bisa maksimal.